Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku, pasaran Kliwon dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang sebab rezeki Anda mampet, ya. Sebab rezeki selet. Ada beberapa sebab yang perlu Anda perhatikan, ya. 1 sampai 20 ini faktor spiritual, energi pasaran Kliwon, ya. Yang pertama, tidak mengenal watak dasar Kliwon, berjiwa halus tapi penuh dengan misteri. Yang kedua, tidak melakukan laku tirakat yang sesuai. Laku tirakat itu apa? Ibadah tambahan seperti puasa Senin Kemis, puasa weton, ya, zikir, meditasi, itu adalah laku-laku tirakat yang teman-teman pasaran Kliwon harus lakukan. Tidak menyelaraskan aura dengan energi pasaran Kliwon, angin dan ether. Aura tubuh kotor, jarang mandi kembang, bersih batin. Tidak rutin melakukan ruat diri atau weton. Waktu lahir tidak sesuai dengan arah spiritual tempat tinggal. Jauh dari sumber energi spiritual seperti tempat suci atau pegunungan. Tidak pernah membersihkan benda pusaka atau warisan leluhur. Sering menentang rambu atau pertanda gaib. Sering mengalami mimpi buruk yang diabaikan. Tidak menghargai alam dan makhluk halus penunggu tempat. Tidak menjaga hubungan dengan leluhur. Tidak pernah nyekar. Kurang memahami hari dan jam baik untuk memulai usaha. Tidak menjalankan amalan pasaran seperti puasa dan sebagainya. Tidak menghindari hari pamali untuk bekerja. Tidak menjaga keselarasan energi rumah, ya, Feng Shui Jawa. Rumah tidak menghadap arah hoki sesuai dengan pasaran Kliwon. Terlalu sering menyendiri, padahal Kliwon butuh keseimbangan. Tidak menjaga kesekten atau spiritual yang sudah diwariskan. Terlalu tertutup dan menyimpan energi negatif. Selanjutnya 21 sampai 40 faktor kepribadian dan watak Kliwon. Terlalu halus dan mudah baper, jadi kurang tegas. Tidak percaya diri dalam mengambil keputusan. Terlalu berbanyak berpikir tapi minim aksi. Terlalu sensitif pada omongan orang lain. Mudah terpengaruh suasana hati. Malas bergerak jika tidak didorong orang lain. Tidak konsisten dalam tujuan hidup. Sering bingung memilih arah hidup. Tidak punya rencana jangka panjang. Terlalu banyak pertimbangan sebelum bertindak. Tidak pandai mengambil peluang secara spontan. Takut gagal dan menunda aksi. Sering pesimis. Tidak terbiasa dengan tekanan. Terlalu pasrah tanpa usaha, kurang imajinatif atau inisiatif, tidak bisa mengekspresikan diri, sering merasa lelah secara mental, tidak menjaga semangat hidup, sering tenggelam dalam pikiran sendiri. Selanjutnya 21 sampai 60, 41 ya. Faktor sosial dan hubungan. Tidak pandai bergaul karena terlalu pendiam. Terlalu selektif dalam berteman sehingga memiliki peluang yang sangat kecil. Sering menarik diri dari lingkungan. Tidak menjaga silaturahmi dengan keluarga. Tidak aktif dalam komunitas. Tidak menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan. Sering disalahpahami karena tertutup. Tidak bisa mengelola konflik sosial. Sulit bekerja sama dalam tim. Tidak terbuka dengan nasihat. Tidak peduli pada reputasi sosial, menghindari tanggung jawab sosial, tidak memberi manfaat bagi lingkungan, tidak menunjukkan rasa hormat kepada sesepuh, sering melanggar etika adat, menyakiti perasaan orang lain tanpa sadar, kurang bersedekah pada orang dekat, tidak membalas kebaikan orang, sering merasa tidak dihargai, lalu menutup diri. Tidak peduli pada kebutuhan orang lain. Selanjutnya 61 sampai 80.
faktor duniawi dan kebiasaan. Tidak disiplin waktu, tidak punya kebiasaan yang produktif, malas bangun pagi, tidak menjaga kesehatan fisik, kurang olahraga, energi tubuh menjadi lemah, pola makan yang buruk, gaya hidup tidak teratur, tidak pandai mengatur uang, boros untuk hal yang tidak penting, tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran, tidak menyisihkan rezeki untuk investasi, tidak memiliki target keuangan, tidak mau belajar keahlian yang baru, sering terlambat bekerja, tidak menghargai waktu orang lain, tidak fokus saat bekerja, sering bermain HP saat waktu bekerja, terlalu banyak rebahan, tidak berani ambil resiko, tidak menepati deadline. Selanjutnya 81 sampai 100, faktor keberkahan dan ilahiyah. Tidak menjaga kewajiban kepada Tuhan seperti sholat, berdoa harian, jarang bersyukur atas nikmat yang sudah dia dapat, jarang memberi meski sedikit, tidak menjaga kejujuran dalam usaha, tidak minta restu orang tua, tidak menyadari rezeki dari Tuhan, merasa sombong, mengeluh terus-menerus, jarang membaca zikir pembuka rezeki, tidak menjaga wudhu atau kebersihan spiritual, tidak mempercayai kekuatan niat dan doa, membuka usaha tanpa restu atau laku spiritual, tidak membaca ijazah rezeki dari guru-guru spiritual, menggunakan cara curang atau licik dalam berbisnis, menyakiti hewan atau alam, mengurangi keberkahan, menyepelekan hari-hari penting spiritual, tidak menghargai waktu subuh, waktu turunnya rezeki, tidak pernah sholat duha, tidak menjalankan laku sesuai dengan pasaran kliwon, sering membuang makanan, tidak menjaga akhlak dan ucapan dalam keseharian. Itulah teman-teman ya. Itulah 100 sebab ya kenapa kok rezeki Anda itu mampet dan seret. Ketika Anda bisa mengantisipasi ya, menyikapi, maka saya yakin rezeki Anda pasti akan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini ya, bisa menambah wawasan Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.